Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah kita hari ini, Matematika Dasar 2, yang insya Allah hari ini kita akan bahas mengenai materi turunan. Adapun beberapa hal yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi turunan ini adalah: yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami konsep turunan dari suatu fungsi. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menentukan turunan dari berbagai fungsi real. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengaplikasikan turunan fungsi tersebut. Nah, saat ini kita akan mencoba meraih yang pertama dulu ya, yaitu kalian dapat memahami konsep dari turunan suatu fungsi. Dapat memahami konsep dari turunan suatu fungsi, terlebih dahulu kita harus memahami konsep dari garis singgung. Nah, perhatikan sebuah titik P yang terletak pada sebuah kurva. Jadi di sini ada 3 kurva, ini ada 3 garis juga, dan ada 3 titik. Nah, perhatikan sebuah titik P yang terletak pada kurva di bidang kartesius ini. Kita misalkan ini adalah bidang kartesius atau bidang datar. Nah, apakah yang dimaksud dengan garis singgung di titik P? Nah, seorang ahli yang bernama Euclides memberi gagasan bahwa garis singgung itu adalah garis yang memotong kurva di satu titik. Nah, berarti untuk grafik yang pertama ini, garis merah ini merupakan garis singgung karena garis merah ini sendiri memotong kurva biru ini di satu titik, yaitu di titik P. Nah, begitupun juga di grafik kedua ini. Ini juga merupakan garis singgung karena memotong garis biru ini di satu titik, yaitu titik P. Nah, bagaimana dengan garis yang ketiga? Untuk mendefinisikan pengertian garis singgung secara formal, perhatikanlah gambar ini. Nah, pada awalnya, jadi pada grafik fx yang berwarna hijau ini, kita mempunyai 2 titik, yaitu titik P dan titik Q. Hubungkan sehingga menghasilkan satu garis, yaitu garis M1. Pada grafik berikut, titik Q1 ini kemudian kita dekatkan menuju ke P. Taruhlah kondisinya sekarang seperti ini. Jadi titik Q1 ini semakin mendekat ke P. Taruhlah kita berhenti dulu di Q2. Jadi ketika titik P kita hubungkan ke titik Q2, maka terbentuklah satu garis, yaitu garis M2. Ya. Nah, kemudian berarti jarak dari titik P ke titik Q itu makin kecil ya dibandingkan dari jarak P ke Q1. Kemudian Q2 ini kita bergerak lagi menuju ke titik P, bergerak mendekat sampai ke titik Q. Kita hubungkan ke titik Q ini ke titik P, kita dapatkan titik M3. Nah, sampai kita gerakkan titik Q ini ke titik P itu sendiri, sehingga nilai atau jarak dari titik Q ke titik P itu mendekati 0 atau mendekati titik P atau berimpitan dengan titik P. Dalam hal ini jaraknya itu mendekati ke 0 dari Q1, Q2, Q3 sampai ke titik P itu sendiri. Maka garis yang dihasilkan dari titik P itu sendiri inilah yang disebut dengan garis singgung atau garis merah ini. Jadi dari awalnya tadi merupakan suatu tali busur, ya, suatu segmen, garis segmen. Nah, sehingga kita dapatkan satu garis, yaitu garis singgung. Agar fenomena ini dapat dirumuskan secara matematis, maka kita lihat lagi gambar ini, ya. Jadi tadi kan kita diberikan grafik yang warna hijau, ya. Grafik kita misalkan adalah grafik fx. Nah, pada grafik fx ini kita memilih 2 titik-titik P dan titik Q. Nah, taruhlah kita misalkan titik P ini adalah titik yang berada di sumbu X-nya itu adalah C, dan sumbu P-nya berarti di sumbu Y-nya, karena ini X, ini Y, atau di sumbu ordinatnya itu tidak lain adalah FC. Ya kan? Nah, kemudian berarti titik P ini adalah titik koordinatnya adalah titik C, FC. Kemudian
untuk titik Q kita memberi jarak, berarti ada jarak antara titik P dengan titik Q pada sumbu X-nya. Taruhlah jarak dari sini ke sini adalah H. Sehingga jarak titik ini dari titik C ini adalah C ditambah H. Nah, jadi titik X ini adalah C tambah H, sehingga untuk titik ordinatnya atau Y-nya itu adalah FC ditambah H. Sehingga titik Q koordinatnya adalah C tambah H, FC ditambah H. Nah, untuk mendapatkan gradiennya, sudah kita pahami bersama bahwa gradien dari suatu garis itu atau kemiringan dari suatu garis itu adalah selisih dari sisi ordinatnya dibagi dengan selisih dari ordinat dari absisnya, ya, selisih dari absisnya. Jadi ordinat Q dikurang ordinat P per absis Q dikurang absis P. Nah, ordinat Q yaitu FC tambah H dikurang ordinat P adalah FC. Dibagi ordinat Q adalah C tambah H dikurang dengan ordinat P. Nah, berarti kita sudah dapatkan gradien garis PQ itu tidak lain adalah MPQ sama dengan FC ditambah H dikurang FC per C tambah H kurang C. Atau kita lebih sederhanakan lagi, karena C dengan min C saling inverse, berarti kita peroleh FC ditambah H dikurang FC per H. Nah, kita kembali ke grafik yang ini. Karena tadi kita gerakkan Q menuju ke titik P dalam hal ini, berarti kan jarak titik P dan titik Q itu, atau dalam hal ini jaraknya yang ini ya. Nah, ini kan jaraknya sepanjang H ya. Nah, jadi kalau ini titik Q-nya tadi ini bergerak dari sini ke sini, berarti hanya berkurang kan. Nah, kemudian bergerak lagi dari sini tadi ke sini yang, atau kita lihat yang ini dari sini ke sini, itu selisihnya makin kecil. Makin kecil ini pergerakan ini makin kecil, atau dalam hal ini kita bisa katakan hanya itu menuju ke 0. Sehingga kalau kita menggunakan limit, kita bisa bahasakan dia seperti ini. Jadi M itu atau MPQ tadi yang kita peroleh, kita tulisnya sebagai limit hanya menuju 0, karena limitnya ini menuju hanya ini menuju ke 0. Jadi kita menggunakan sifat limit. Jadi limit H menuju ke 0 dari MPQ tadi yang ini ya. Jadi kita substitusi, kita dapatkan limit H menuju 0 ada dari FC tambah H dikurang FC per H. Nah, jadi inilah rumus dari garis singgung M. Ini ya, yang garis merah. Nah, ini tadi yang formula untuk mendapatkan garis biru tadi. Nah, tapi kan garis biru ini makin lama akhirnya kita dapatkan garis merah. Garis merah ini kita dapatkan dengan cara mengecilkan jarak antara Q dengan P, atau dalam hal ini adalah H. Jadi limit H menuju 0 dari MPQ kita dapatkan garis singgung. Nah, itulah yang dimaksud dengan garis singgung ya. Masalah kecepatan sesaat. Nah, sesuatu yang berjalan di lintasan yang telah ditentukan pastinya akan memiliki suatu kecepatan, ya kan? Nah, kemudian ketika sesuatu itu memiliki kecepatan, pastinya dia akan memiliki percepatan. Nah, apakah kecepatan dan percepatan yang dimaksud pada materi kita kali ini? Nah, kita akan membahasnya sebagai berikut. Dari hasil percobaannya, kita mendapatkan formula atau fungsi dari benda adalah ST sama dengan 16T kuadrat. Nah, 16T kuadrat ini ketika misalnya di waktu T sama dengan 1 detik, maka itu berada pada posisi 16. Nah, pada saat T-nya sama dengan 2 detik, nah
Berarti posisinya itu berada di 64 meter misalnya ya. Nah, kemudian dari hasil percobaan ini sebenarnya kita ingin mengetahui berapa kecepatannya pada saat T sama dengan 1 ya. Nah, dari tabel ini kan kita mengetahui bahwa kecepatan T1 atau posisi benda pada saat T-nya sama dengan 1 atau waktunya sama dengan 1 detik, dia berada di posisi 16 dan pada saat 2 detik dia di posisi 64. Nah, yang kita ketahui di sini ternyata hanya bisa mendapatkan rata-rata kecepatannya atau kecepatan rata-ratanya dengan rumus yaitu posisi yang kedua dikurang posisi yang pertama dibagi dengan waktu kedua dikurang waktu pertama. Nah, sehingga kita dapatkan kecepatan rata-rata untuk benda di saat T1 sama dengan 1 dan T2 sama dengan 2 itu adalah 48. Nah, dari tabel ini, maka kita hanya dapat menghitung kecepatan rata-rata saja, yaitu kecepatan antara pada saat waktu T1 dan T2, di mana T1 dan T2 ini ada jeda, ada selisih ya. Kita misalkan selisihnya adalah delta T, ya, berarti T1-nya adalah misalnya 1, maka T2-nya adalah 1 ditambah delta T. Nah, dari sini delta T-nya ini adalah 1, ya kan? Berarti 1 tambah 1, delta T-nya adalah 1. Nah, ternyata kecepatan rata-ratanya itu adalah 48. Nah, ketika saya mau membandingkan, saya mau mengambil sekarang T2-nya adalah 1,5. Berarti delta T-nya mengecil menjadi 0,5. Yang tadi awalnya delta T-nya adalah 1. Sekarang untuk perhitungan yang kedua, saya mau mengambil delta T-nya adalah 0,5. Nah, sekarang untuk hal ini, maka saya mendapatkan kecepatan rata-ratanya adalah 40. Kemudian untuk percobaan yang ketiga, saya mengambil delta T yang lebih kecil lagi dari 0,5 yaitu 0,1. Berarti T2 saya sekarang itu adalah 1,1 ya. Di sini saya tuliskan delta T-nya adalah 0,1. Nah, dari sini kita dapatkan kecepatan rata-ratanya itu adalah 33,6. Nah, kemudian yang kondisi keempat, saya memperkecil lagi delta T-nya dari 0,1 menjadi 0,01. Jadi ini delta T-nya adalah 0,01. Kita dapatkan 32,16. Lalu saya perkecil lagi. Delta T-nya dari 0,1 menjadi 0,01. Ini delta T-nya 0,001. Jadi di belakang komanya itu lebih banyak lagi ya. Tadi 0,1, sekarang 0,01. Sehingga kecepatan rata-rata yang kita dapatkan pada saat waktu T sama dengan 1 dan T2 sama dengan 1,001 itu adalah 32,16. Nah, jadi dari tabel ini kita hanya dapat menghitung kecepatan rata-rata saja antara T1 dan T2, di mana T2 itu tidak lain adalah T1 ditambah delta T. Ya kan? Nah, tetapi kita ingin menghitung kecepatan sesaat pada saat T1 saja. Ya kan? Kita hanya mau menghitung kecepatan sesaat, sedangkan yang kita dapatkan adalah kecepatan rata-rata. Nah, bagaimana caranya? Tidak lain adalah kita memperkecil delta T-nya itu sampai sekecil-kecilnya. Dalam hal ini, kita ingin mengambil delta T-nya itu adalah mendekati 0. Karena ketika delta T-nya mendekati 0, otomatis T1 dan T2-nya itu sama-sama 1. Nah, itulah yang dimaksud dengan kecepatan sesaat. Berarti dapat kita rumuskan bahwa kecepatan sesaat itu adalah limit dari kecepatan
rata-rata untuk delta T menuju 0. Nah, berarti ketika rumus menuju 0 ya. Jadi ketika rumus dari kecepatan rata-rata itu adalah ini, maka bisa kita dapatkan, saya tulis di sini saja ya. Jadi V sama dengan limit ST2 dikurang ST1 dibagi T2 dikurang T1 untuk delta T menuju 0. Nah, sedangkan kita tahu bersama bahwa T2 itu tidak lain adalah T1 ditambah delta T. Jadi kita rubah menjadi limit delta T menuju 0 ST1 ditambah delta T dikurang ST1 dibagi T1 ditambah delta T dikurang T1. Nah, jadi T1 dan T1 ini saling inverse ya. Sehingga kita dapatkan limit delta T menuju 0 dari ST1 dikurang delta T, ditambah delta T dikurang ST1 dibagi delta T. Nah, perhatikan kembali rumus garis singgung dan bandingkan dengan rumus kecepatan sesaat yang kita dapatkan ini. Yang ini ya. Jadi limit dari penyebutnya menuju ke 0 dari FC tambah H dikurang FC kita bandingkan dengan ini. Limit dari penyebutnya menuju 0 dari ST tambah delta T dikurang ST. Nah, kita ganti T1 menjadi T saja ya. Nah, pada kehidupan sehari-hari masih banyak sekali masalah-masalah fisik yang mempunyai model matematika yang sama dengan rumus di atas. Nah, untuk ini dalam matematika ini diperkenalkan sebagai konsep baru, yaitu yang kita sebut sebagai turunan. Definisi turunan fungsi. Nah, kita misalkan bahwa kita memiliki satu fungsi awal X ya, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Nah, jika X-nya ini kita ganti dengan nilai 10, maka kita akan dapatkan nilai Y yang berpasangan dengan X1 ini, kita misalkan Y1, jadi kita substitusi X di sini 10, pangkat 2, kita dapatkan pasangannya adalah 100, berarti X1 berpasangan dengan Y1, yaitu 10 berpasangan dengan 100. Nah, sekarang jika kita tambah nilainya, X2 misalkan, dari 10 kita tambah 2 menjadi 12. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa delta X atau selisih antara X1 dan X2 itu adalah 2. Ya kan? Nah, ketika kita tambahkan selisih sebanyak 2 sehingga menghasilkan 12, maka kita akan dapatkan, kita misalkan tadi X2, jadi kita sekarang misalkan Y2. Kita misalkan Y2 berarti kita dapatkan dari, sama halnya juga dengan ini kan, jadi X2 kita dapatkan dari X1 ditambah delta X. Berarti kalau Y2 kita dapatkan dari Y1 ditambah Y delta Y, ya kan? Nah, Y tadi kita masukkan, X tadi ya, kita masukkan ke Y-nya. Jadi tadi kan 10 tambah 2, berarti 10 tambah 2 dikuadratkan, karena X-nya adalah 10 tambah 2 kuadrat. Hasilnya adalah 12 kuadrat atau 144. Nah, di sini kita akan mendapatkan delta Y, yaitu selisih antara Y2 dan Y1, yaitu 144 dan 100, dan selisihnya adalah 44. Sehingga ketika kita mengambil selisih atau
perbandingan antara selisih Y dan selisih X ini kita akan dapatkan 44/2 atau sama dengan 22. Yang kita tertarik itu perbandingan antara delta Y dan delta X ini, karena ketika kita mengambil limit dari penyebutnya atau delta X-nya yang mendekati 0, ternyata ketika dua kondisi kita sebelumnya itu menunjukkan bahwa itulah yang merupakan suatu turunan atau derivatif dari Y sama dengan X kuadrat atau biasa kita sebut dengan Fx, sehingga turunannya adalah F aksen X. Nah, seperti yang kita telah bahas sebelumnya tentang limit, bahwa delta X yang makin kecil akan menghasilkan delta Y yang akan semakin kecil pula. Nah, untuk masalah kita saat ini, perbandingan delta Y dan delta X kan tadi kita dapatkan 20. Nah, ini kita bisa perlihatkan pada tabel ini. Nah, kita dapat menggunakan banyak cara yang lebih sederhana untuk menemukan bahwa limit dari delta Y per delta X untuk X mendekati 0 itu pada kasus ini sama dengan 20. Nah, jadi kita memiliki dua persamaan tadi ya. Yang pertama Y sama dengan delta Y, atau kita substitusi menjadi X ditambah delta X kuadrat. Nah, yang pertama tadi kita sudah tentukan bahwa Y sama dengan X kuadrat. Nah, dari dua persamaan ini kita uraikan dulu persamaan yang pertama ini. Nah, ketika kita uraikan pangkat 2-nya, kita akan dapatkan seperti ini. Jadi X kuadrat ditambah 2X kali delta X ditambah delta X kuadrat. Nah, dari persamaan ini, kita substitusi Y sama dengan X kuadrat. Y-nya yang ini. Jadi, kita akan dapatkan X kuadrat dan X kuadrat saling inverse. Berarti kita bisa hilangkan, sehingga akan menghasilkan delta Y sama dengan 2X delta X ditambah delta X kuadrat. Nah, kemudian di kedua ruas saya ingin membaginya dengan delta X, sehingga saya akan dapatkan delta Y per delta X. Delta X ini delta X-nya sudah habis ya, jadi tersisa 2X ditambah, tadinya di sini delta X-nya ada 2, tinggal 1 karena kita bagi dengan delta X. Nah, sekarang kita ambil limit dari penyebutnya, yaitu delta X yang menuju ke 0. Maka kita akan menghasilkan delta X, delta Y per delta X dari delta X menuju 0. Ya, untuk delta X menuju 0, berarti ini tetap dan delta X-nya menuju 0, berarti kita substitusi langsung. Jadi 2X ditambah 0 tersisa 2X. Nah, ini tadi kita sudah mengatakan bahwa ini merupakan suatu turunan atau derivatif. Nah, sehingga bisa kita beri simbol, ini adalah penyimbolan dari turunan, yaitu dy per dx sama dengan 2x. Nah, persamaan inilah yang merupakan salah satu simbol. Jadi, ini merupakan salah satu simbol dari turunan y terhadap variabel x, ya. Nah, kemudian simbol turunan lainnya bagaimana kalau gitu? Jadi turunan simbol lainnya seperti ini. Yang kita punya tadi kan dy per dx. Itu simbol lainnya ada juga y aksen, ya kan? Atau turunan dari y. Ada juga turunan dari fx ketika kita menuliskannya sebagai fx ya, fungsi dalam variabel x. Atau biasa juga kita tulisnya sebagai ini, diferensial terhadap variabel x, tapi d-nya d besar. Nah, dan yang paling sering kita dapatkan di 3 kasus kita sebelumnya itu adalah limit delta x menuju 0 dari delta y per delta x. Nah, persamaan dy per dx ini sama dengan 2x itu memiliki arti bahwa hal ini atau formula ini tepat atau cocok atau benar untuk semua nilai x. Jadi kalau x-nya sama dengan 10 berarti dy per dx-nya itu sama dengan 20. Kalau x-nya sama dengan 3 berarti dy per dx-nya itu sama dengan seperti itu ya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa metode untuk memperoleh
turunan dari Y terhadap X itu kita bisa lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi yang pertama kita ubah dulu fungsi X sebagai fungsi X ditambah delta X. Kemudian kita urai fungsi tersebut. Ya kan? Kemudian setelah kita urai, lalu di kedua ruas kita bagi dengan delta X. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, maka kita cari limit dari semua batasan pada persamaan delta X untuk mendekati 0. Jadi kita beri limit delta X menuju 0. Nah, hasil dari persamaan inilah yang merupakan turunan dari fungsi fx terhadap variabel X. Fungsi f terhadap variabel X. Gitu ya. Untuk memperoleh bentuk dari turunan untuk berbagai ekspresi dari X, kita asumsikan seperti ini. Jadi kita misalkan kita memiliki Y sama dengan Fx. Nah, ini merupakan satu persamaan yang pertama. Kemudian dari Y sama dengan Fx ini, kita mensubstitusi Y sama dengan Y tambah delta Y. Ya, jadi kita tambahkan selisih. Jadi kita dapatkan Y tambah delta Y sama dengan Fx tambah delta X. Nah, ini merupakan persamaan kita yang kedua. Nah, persamaan yang kedua ini dikurangkan dengan persamaan satu. Jadi arahnya tuh dari ini ke sini. Jadi Y tambah delta Y dikurang Y. Jadi dari bawah ke atasnya dikurangkan. Itu kita akan dapatkan seperti ini. Jadi Y tambah delta Y dikurang Y, hasilnya delta Y. Fx ditambah delta X dikurang Fx. Jadi 2 kurang 1 ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa di kedua ruas kita ingin membagi persamaan ini dengan delta X. Sehingga kita akan dapatkan delta Y per delta X sama dengan Fx tambah delta X kurang Fx per delta X. Nah, bentuk yang diinginkan adalah dengan memberikan limit untuk kedua ruas. Jadi kita berikan limit dari kedua ruas dengan delta X-nya itu menuju ke 0. Nah, kita dapatkan seperti ini. Nah, simbol inilah yang kita beri nama sebagai dy per dx. Nah, berarti dy per dx tidak lain adalah limit dari delta X menuju 0 untuk Fx tambah delta X kurang Fx per delta X. Nah, dari sini kita bisa mengambil definisi dari turunan yang mengatakan bahwa turunan dari fungsi fx di titik x sama dengan a didefinisikan sebagai gradien dari garis singgung kurva fx di x sama dengan a dan diberikan simbol sebagai berikut. F aksen sama dengan limit x menuju a untuk fx dikurang fa per x kurang a. Nah, bila nilai limitnya ada, maka fx itu dapat dikatakan sebagai suatu fungsi yang dapat diturunkan atau diferensiable ya di titik x sama dengan a. Jadi misalkan hanya sama dengan x kurang a, maka turunannya itu kita tuliskan sebagai limit h menuju 0 untuk fa tambah h dikurang fa per h. Jadi apa yang ada di penyebutnya itulah yang kita arahkan dia atau kita beri limit sebagai menuju ke 0. Nah, secara fisis pengertian dari turunan fungsi fx di titik x sama dengan a itu dinyatakan sebagai kecepatan atau vx dari suatu benda yang bergerak dengan lintasan fx pada saat x sama dengan a. Nah, oleh karena itu didapatkan hubungan bahwa kecepatan itu adalah atau VA itu adalah f aksen a sendiri dan percepatan adalah turunan dari V itu sendiri atau turunan dari ini lagi. Simbol-simbol turunan ada beberapa, tapi semuanya memiliki arti yang sama, antara lain f aksen a atau dfa per dx atau biasa kita tulis atau baca dengan sebutan turunan fa terhadap variabel x, atau bisa kita tulis juga dengan turunan ya terhadap variabel x, atau bisa juga kita tulis y aksen a
atau df atau diferensial f atau diferensial terhadap variabel x dari fungsi f. Ya. Nah, kita tuliskan notasi turunan berdasarkan grafik yang diberikan sebagai berikut. Jadi kalau grafiknya seperti ini, kalau misalnya kita mengatakan dia x, kemudian yang di sini x tambah h, ya pada grafik yang sebelumnya, pada slide sebelumnya, jadi berarti kita bisa menuliskan bahwa f aksen x-nya adalah limit h menuju 0 dari fx tambah h yang ini dikurang fx per h. Atau kalau kita bahasakan ini antara x dan t, berarti t dikurang x, ya. Jadi ft dikurang fx dibagi t kurang x, di mana t-nya menuju x, ya. Lalu untuk grafik yang ketiga yang sering kita gunakan dalam matematika itu menggunakan simbol delta y dan delta x. Jadi x ini di sini titik berikutnya adalah x tambah delta x, ya. Ini. Jadi turunan dari fx itu tidak lain adalah limit delta x menuju 0 dari delta y per delta x. Nah, inilah yang kita sebut sebagai notasi Leibniz, ya. Sekarang kita beralih ke contoh. Carilah turunan atau dy per dx untuk fungsi y sama dengan 5x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Nah, kita buat dulu, ya. Jadi kita buat dulu fungsi x-nya, fx-nya kita substitusi menjadi x tambah y. Nah, jadi dari fungsi fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurang 3x tambah 2, kita rubah menjadi x tambah delta x. Sehingga 5x tambah delta x pangkat 3 dikurang 3 kali x tambah delta x ditambah 2. Kita urai, ya, kita urai fungsi ini, kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita satukan suku-suku yang sejenis, atau kita masukkan dulu, kita perkali masuk. Kemudian kita masukkan, ya, kita kali masuk jadi 5x kuadrat, 15x kuadrat delta x, 5 kali 3 15x delta x kuadrat, dan 5 delta x pangkat 3 dikurang sama dengan yang di atas. Nah, persamaan ini kita kurangkan dengan persamaan ini. Jadi fx tambah delta x dikurang fx, ya. Nah, kita dapatkan ini, kita tulis ulang, kemudian kita kurang dengan persamaan ini. Nah, kita satukan atau kita operasikan suku-suku yang sejenis, berarti yang sejenis adalah 5x dengan 5x yang ini. Nah, kemudian kita buka kurungnya, ya, berarti min kali plus min, min kali min, positif, min kali positif minus. Kemudian kita operasikan suku-suku yang sejenis 5x pangkat 3 dan minus 5x pangkat 3 saling inverse, berarti habis. Kemudian 3x dengan min 3x, ya, saling inverse, dan 2 dengan 2, sehingga yang tersisa adalah 5x kuadrat delta x tambah 5x delta x kuadrat ditambah 5x pangkat 3 dikurang 3x delta kurang 3 delta x, ya. Nah, dari sini kita bisa mengeluarkan 5 delta x, ya, karena di sini cuma ada unsur 5 delta x-nya, jadi kita satukan dalam satu kurung menjadi ini 3x kuadrat ditambah 3x delta x tambah delta x kuadrat, karena delta x-nya 1 sudah keluar. Kemudian di kedua ruas kita bagi dengan delta x, berarti di sini kita dapatkan seperti ini. Yang di ruas kanan berarti yang delta x-nya di sini sudah habis, ya. Berarti 5 kali sekian dikurang 3. Nah, kemudian kita pakai limit delta x-nya menuju 0. Nah, kita dapatnya seperti ini. Karena delta x-nya menuju 0, jadi yang ada delta x-nya langsung kita substitusi. Jadi ini 0, yang tersisa tinggal 15x kuadrat dikurang 3. Nah, jadilah ini merupakan turunan atau dy per dx dari fx
sama dengan 5x pangkat 3 kurang 3x ditambah 2. Atau bisa kita katakan bahwa turunan dy per dx untuk fungsi y sama dengan 5x kuadrat kurang 3x tambah 2 itu sama dengan 15x kuadrat dikurang 3. Nah, untuk menilai pemahaman kalian tentang materi kita kali ini, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di soal berikut ini. Silahkan di screenshot. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.